Oke, kita kembali lagi ke kabar yang selalu bikin kita gedeg, kabar yang selalu bikin kita naik darah ketika mendengarkan kabar-kabar tentang Rohingya. Namun kali ini saya akan membacakan bunyi Pancasila yang akan dirubah oleh rakyat Rohingya ketika nanti Rohingya sudah merdeka dan menduduki tanah Sumatera yang tanah ini adalah milik Indonesia. Maka ketika itu terjadi, bunyi Pancasila akan mereka rubah menjadi milik Rohingya. Dan seperti apa bunyi Pancasila yang akan dirubah oleh Rohingya? Dan saya akan membacakan bunyi Pancasila tersebut. Ini bukan suatu penghinaan ataupun bukan melecehkan bunyi Pancasila yang ada, yang asli di Indonesia, tapi ini menggambarkan 100 tahun ke depan ketika Rohingya sudah merdeka di Indonesia. Ketika Rohingya kita biarkan ada di Indonesia, maka Rohingya ini akan menjajah dan memiliki Indonesia. Dan bunyi Pancasila akan dirubah seperti berikut ini. Akan saya bacakan bunyi Pancasilanya yang dirubah oleh kemerdekaan Rohingya. Baik, sebelum saya membacakan isi Pancasila yang akan dirubah oleh rakyat Rohingya nanti ketika mereka sudah berhasil menjajah tanah Sumatera, saya akan bacakan lebih dulu isi Pancasila dan bunyi Pancasila yang sesungguhnya sebelum mereka rubah kelak di 100 tahun yang akan datang. Oke, saya bacakan dulu isi asli dari bunyi Pancasila yang sebenarnya. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah bunyi Pancasila yang sesungguhnya dan yang sekarang masih berlaku di negara kita. Namun nanti ketika kita biarkan para benalu Rohingya ini selamanya di Indonesia dan tidak segera dikembalikan ke negara asalnya, maka Pancasila yang ada di Indonesia ini akan dirubah oleh mereka, yaitu bunyinya akan saya bacakan sebagai berikut. Baik, saya akan membacakan bunyi Pancasila ketika nanti mereka para benalu Rohingya sudah mendiami tanah Sumatera dan mereka sudah menjadi hak warga asli negara Indonesia. Maka Pancasila akan berbunyi sebagai berikut. Mohon didengarkan baik-baik. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil untuk rakyat Rohingya. 3. Persatuan rakyat Rohingya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh UNHCR, Ketua YARA, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Rohingya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Rohingya. Itulah 5 bunyi Pancasila yang akan berubah kelak ketika Rohingya menempati tanah Sumatera. Jadi, jangan sampai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila itu dirubah oleh mereka. Perjuangan nenek moyang kita untuk mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia itu penuh dengan pengorbanan. Mereka berkorban jiwa dan raga agar anak cucunya seperti sekarang, yaitu kita-kita ini, merasakan kemerdekaan, tidak hidup di dalam penjajahan zaman-zaman dahulu. Jadi, ketika sekarang banyaknya orang-orang imigran gelap yang masuk ke dalam negara Republik Indonesia ini, yang dilindungi oleh UNHCR dan dibantu oleh Ketua YARA yang mati-matian membela UNHCR, dan juga
si Usman Hamid. Jangan sampai karena kita menganggap mereka itu sebagai pengungsi harus dispesialkan, dan pada akhirnya nanti rakyat sendiri yang akan menjadi korban. Ujung-ujungnya apa? Sia-sia pengorbanan kakek nenek kita dulu waktu zaman penjajahan. Dan akhirnya kita dijajah kembali oleh warga asing, dan mungkin penjajahan zaman dulu sudah sekeras itu, mungkin yang sekarang akan lebih keras lagi. Jadi untuk generasi bangsa, generasi muda saat ini, perjuangkan tanah leluhur nenek kita. Jangan sampai tanah ini jatuh ke tangan imigran-imigran gelap yang nggak tahu asal-usulnya, entah berantah dari mana. Sekarang saja sudah kita merasakan keresahan. Apalagi nanti ketika mereka sudah banyak di negeri ini, apa yang akan terjadi? Berbenturan, bentrokan pasti akan terjadi. Ketika warga lokal kalah dalam bentrok tersebut, warga lokal akan harus tunduk kepada mereka. Tidak ada ceritanya para kaum-kaum Benalu Rohingya ini di sini hanya sebagai transit, karena tidak ada negara lain, belum ada negara lain yang mau menerima kehadiran mereka di negaranya. Sebagai contoh, yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia, UNHCR tidak memberangkatkan mereka ke negara ketiga ataupun ke negara tujuan lain. Jadi kata-kata transit itu adalah bohong. Hanya kata-kata bualan saja untuk merayu rakyat Indonesia agar tetap menerima mereka datang ke tanah Sumatera. Jadi ketika kita percaya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar kasihan, korban genosida dari Myanmar, dan mereka akhirnya mencari suaka dan mengungsi ke negara lain, dan kebetulan mampir atau terdampar di negara Indonesia ini, itu hanya sebagai transit. Kalau transit itu harus ada kepastian kapan mereka berangkat lagi dan negara mana yang mereka tuju. Tapi ini tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Maka ketika mereka sudah nyaman tinggal di negara kita, ya selamanya mereka akan di sini. Jadi kita jangan mau terus-terusan dibodoh-bodohi, dan jangan sampai negeri ini kembali ke masa penjajahan zaman dahulu. Cegah Rohingya masuk ke Indonesia, cegah keributan yang ada di Indonesia, cegah keresahan yang ada di masyarakat Indonesia. Jangan sampai ini berlarut-larut. Ketika nanti masalah ini berlarut-larut, pemerintah tidak segera mengatasinya, jangan sampai nanti ketika warga lokal ataupun rakyat lokal yang bertindak, jangan sampai nanti rakyat lokal yang disalahkan dan membela ke Rohingya. Karena ini sudah terlihat gambaran-gambaran ke depan itu seperti apa. Ketika sebagian besar rakyat Indonesia tidak menginginkan kehadiran Rohingya, tapi tidak segera diatasi. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Pemerintah harus tegas dan segera selesaikan masalah ini. Tetap semangat, tolak Rohingya masuk ke tanah leluhur kita.